warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Muniro, saya dari Prodi Administrasi Publik dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma administrasi publik. Apa sih paradigma administrasi publik ini? Jadi, paradigma administrasi publik ini adalah kerangka atau pendekatan yang digunakan untuk memahami, mengelola, dan memperbaiki proses administrasi dalam sektor publik, seperti pelayanan masyarakat, pembuatan kebijakan, dan pengelolaan organisasi pemerintah. Nah, paradigma ini menggambarkan cara berpikir dan praktik yang diikuti dalam administrasi publik di berbagai periode dan situasi. Di sini ada beberapa paradigma utama dalam administrasi publik yang meliputi yang pertama ada paradigma New Public Service atau NPS. Nah, di sini New Public Service menekankan pada keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam administrasi publik, berfokus pada pelayanan yang demokratis dan kolaboratif. Nah, hal ini dikenalkan oleh Denhart dan Denhart, yang mana NPS menyarankan bahwa pemerintah tidak seharusnya dikelola seperti bisnis, tapi sebagai lembaga demokrasi yang melayani kepentingan publik. Nah, NPS ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat, dengan prinsip bahwa warga negara bukan hanya konsumen, tetapi juga pemegang hak dalam proses pemerintahan. Yang kedua, ada paradigma New Public Management atau NPM. Paradigma ini muncul pada tahun 1980-an sebagai respon terhadap kritik terhadap sektor publik yang dianggap tidak efisien. Nah, NPM ini menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan hasil dalam pelayanan publik. Dengan mengadopsi praktik manajemen sektor swasta ke dalam administrasi publik, konsep ini memperkenalkan ide-ide seperti desentralisasi, pengakuan kinerja, dan kompetisi di sektor publik, guna untuk meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, apa sih fungsi NPM ini? Jadi NPM ini berfungsi untuk merampingkan birokrasi dan modernisasi pelayanan publik, menjadikan pemerintah lebih sebagai katalis daripada pelaksanaan langsung. Yang ketiga ada paradigma New Public Administration atau NPA. Jadi NPA ini adalah sebuah pendekatan dalam administrasi publik yang fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan mengadopsi prinsip-prinsip bisnis. Nah, pada efisiensi dan produktivitas, NPA ini berusaha membuat pelayanan publik lebih efisien dan produktif dengan mengelola sumber daya secara lebih baik. Yang selanjutnya pada penggunaan prinsip bisnis. Jadi, prinsip-prinsip seperti pengakuan kinerja, desentralisasi, dan kontrol yang ketat digunakan untuk memperbaiki birokrasi. Selanjutnya, pada peran masyarakat. Meski utamanya fokus pada proses internal, NPA juga mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat meskipun porsinya tidak sebesar di pendekatan lain. Yang selanjutnya pada kritik. NPA ini sering dikritik karena terlalu menekankan efisiensi yang bisa membuat aspek sosial dan keadilan terabaikan. Yang keempat ada Old Public Administration, yang mana Old Public Administration ini tidak jauh beda dengan New Public Administration. Tetapi Old Public Administration ini mempunyai fokus dan karakteristik tersendiri. Nah, pada Old Public Administration ini berfokus untuk memisahkan politik dari administrasi. Politik dan administrasi ini dianggap sebagai dua hal yang berbeda agar birokrasi tidak terpengaruh politik. Old Public Administration mempunyai karakteristik yang pertama pada dikotomi politik ke administrasi, yang mana administrasi publik dikelola tanpa campur tangan politik. Yang kedua pada model rasional Hilbert-Simon, di mana Old Public Administrasi ini keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan rasional. Yang selanjutnya pada teori pilihan publik. Jadi pada teori pilihan publik ini melihat bagaimana individu mengambil keputusan di sektor publik. Jadi kesimpulan dari paradigma administrasi publik adalah bahwa pendekatannya terus berubah seiring waktu. Old Public Administration fokus pada pemisahan politik dan administrasi, sementara New Public Administration menekankan efisiensi, produktivitas, dan keterlibatan masyarakat. Jadi setiap perubahan mencerminkan usaha untuk menyeimbangkan kinerja birokrasi, dan kebutuhan masyarakat agar pelayanan publik lebih efektif. Sekian penjelasan video dari saya tentang paradigma administrasi publik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.